Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak bunda. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita, tema 9, subtema 2, pembelajaran ke-6 ya, pada hari Jumat 30 April 2021. Di mana anak-anak bunda, kompetensi dasar kita hari ini adalah PPKN dan bahasa Indonesia ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang melestarikan lingkungan dan membuat karya seni. Nah, anak-anak bunda, lingkungan yang sehat itu akan membuat manusia juga hidup sehat ya. Tetapi sebaliknya, jika lingkungan kita kotor, maka lingkungan tersebut kita juga akan tidak sehat ya. Nah, anak-anak bunda, kalau lingkungan kita tidak sehat, maka akan membuat manusia yang tinggal di lingkungan tersebut akan menjadi sakit. Oleh karena itu, keadaan lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, supaya kehidupan manusia itu terus berlangsung, maka daya dukung lingkungan itu harus selalu dijaga. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kelestariannya. Nah, anak bunda, menjaga kelestarian lingkungan itu merupakan tanggung jawab setiap manusia yang tinggal di bumi ya. Jadi tidak terkecuali semua orang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, anak bunda, menjaga kelestarian lingkungan itu merupakan kewajiban kita ya, baik sebagai individu maupun masyarakat. Betapa pentingnya kita dalam menjaga kelestarian lingkungan dan selalu menjaga sumber daya alam yang ada di lingkungan kita ya. Sudah sepatutnya anak bunda kita melakukan yang namanya kerjasama antar anggota masyarakat maupun dengan pemerintah ya. Nah, yang pertama bunda akan menjelaskan beberapa bentuk kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, kita bisa melakukan kegiatan kerja bakti secara rutin. Bisa kita lakukan seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali ya. Membersihkan selokan bisa anak bunda ya. Menjaga fasilitas sarana prasarana ya. Membuat bangunan yang baru, bekerja sama, bergotong royong anak bunda ya. Kemudian menanam pohon, membuat sumur anak bunda ya. Kegiatan mendaur ulang sampah ya. Kemudian bisa dengan melakukan kegiatan ceramah ataupun diskusi supaya bisa menambah wawasan warga mengenai lingkungan ya. Nah, itu tadi beberapa bentuk kerjasama dalam menjaga kelestarian lingkungan di masyarakat ya. Nah, yang kedua itu ada kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah. Nah, yang pertama, pemerintah bisa memberikan sanksi yang sepadan anak-anak bunda ya kepada yang merusak lingkungan. Nah, bisa dengan berupa denda ataupun yang lainnya ya. Kemudian memberikan hadiah ataupun penghargaan kepada pribadi ataupun kota yang terus selalu menjaga lingkungan ya. Kemudian menyediakan tempat pembuangan sampah dan membentuk lembaga masyarakat hutan untuk mengontrol secara swadaya melestarikan hutan ya. Nah, anak bunda, ada beberapa manfaat dalam menjaga lingkungan ya. Nah, manfaat yang pertama itu hidup kita akan aman dan terhindar dari bencana alam ya. Kemudian hasil sumber daya alam itu juga akan melimpah dan kita akan mendapatkan hidup yang nyaman karena lingkungan kita itu bersih dan udaranya juga bersih anak-anak bunda ya. Selanjutnya kebutuhan kita itu tercukupi karena telah disediakan oleh alam ya. Kemudian kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang terakhir, sumber daya alam itu yang terjaga dengan baik itu akan menjadi modal pembangunan ya. Nah, jadi ada beberapa manfaat yang kita dapatkan apabila kita terus menjaga lingkungan kita ya. Nah, anak bunda, di sini ada sebuah teks yang berjudul Kerja Bakti dan Manfaatnya bagi Warga ya. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Bisa kalian pause dulu videonya ataupun kalian mau membacanya pada buku kalian halaman
ya. Nah, jadi silakan dibaca terlebih dahulu ya tentang kerja bakti anak-anak Bunda ya. Jadi kerja bakti ini anak-anak Bunda salah satu kegiatan yang biasa warga masyarakat lakukan ya. Nah, kerja bakti ini anak-anak Bunda salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan warga. Nah, kerja bakti ini bisa dengan membersihkan lingkungan, memperbaiki sarana prasarana, ataupun membangun sarana dan prasarana yang baru ya. Nah, anak Bunda, sekarang kita akan belajar cara membuat tatakan gelas dari kertas karton ya. Nah, tatakan gelas itu anak-anak Bunda adalah wadah untuk meletakkan gelas ya. Nah, jadi tatakan ini terbuat dari karton. Nah, yang pertama, sebelum kita membuatnya, kita harus menyediakan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Pertama harus menyediakan kertas karton ya. Kemudian lem kertas, penggaris, lidi, pewarna ataupun cat, dan yang terakhir adalah gunting ya. Karena ini terbuat dari kertas karton, maka bahannya yang sudah pasti harus ada kertas karton. Jikapun kalian ganti menggunakan kertas koran juga bisa anak Bunda ya. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah kertas korannya atau kertas kartonnya itu. Maksud Bunda di sini adalah kertas koran anak Bunda ya. Dipotong ya, dipotong menjadi 8 bagian, kemudian dilinting dengan lidi ya, dilinting dengan lidi. Kemudian setelah dilinting dengan lidi, diberikan lem pada bagian ujung lintingan ya. Nah, sehingga bisa membuat beberapa lintingan yang panjangnya itu kurang lebih 10 cm untuk membuat tatakan gelas ya. Nah, kemudian setelah kita membuat lintingan tadi, ambil 2 lintingan per bagian, buat 10 berjajar ke samping, kemudian 10 berjajar ke atas. Nah, setiap bagian itu dibuat selang-seling seperti terlihat pada gambar ya. Nah, pada gambar keempat anak-anak Bunda ya. Dan yang terakhir lakukan selang-seling hingga mencapai jumlah 10 dikali 10 ya. Nah, terakhir setelah selesai, buat bagian tepinya itu sebagai pemanis dan juga sebagai penutup bagian luar lintingan. Nah, setelah selesai anak-anak Bunda, tatakan gelas diberi pewarna ataupun bisa juga dengan kita cat ya. Nah, berilah cat itu sesuai dengan kreasi kalian ya. Bisa kita lihat anak Bunda pada gambar bahwa cantik sekali ya hasil tatakannya. Bisa kita gunakan untuk gelas maupun untuk piring ya. Nah, anak Bunda, tugas hari ini ada pada halaman 90 ya. Nanti mengerjakan tugasnya setelah selesai pembelajaran hari ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Bunda sampaikan. Apabila ada kesalahan, Bunda mohon maaf. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.